Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Dwi Bawa. Saya dosen akuntansi perpajakan, jurusan akuntansi Politeknik Negeri Madiun. Nah, di sini saya sudah bergabung dari 2022 ya, maaf. Dan untuk take video ini sebenarnya untuk keperluan administrasi Satdos ya. Mata kuliah yang saya ampu di semester ini yaitu praktik PPH orang pribadi, di mana akan saya jelaskan lebih rinci melalui RPS ya. Jadi di sini untuk mata kuliah praktik PPH orang pribadi, semester yang saya ampu adalah semester 4 untuk tahun akademiknya yaitu 2024-2025. Di sini ada mata kuliah prasyarat sebelum masuk ke praktik PPH orang pribadi, yaitu ketentuan umum perpajakan dan teori tentang PPH orang pribadi itu sendiri. Ya, untuk perkuliahannya di sini tatap muka ya. Jadi untuk deskripsinya, praktek mata kuliah PPH orang pribadi itu sendiri adalah mata kuliah yang membahas mengenai perhitungan, pembayaran, dan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Mata kuliah ini juga menyampaikan bagaimana kewajiban perpajakan WPOP apabila sumber penghasilannya itu didapat dari dua, yaitu sebagai karyawan dan sebagai wirausahawan. Ya. Oke, di sini untuk bahan kajiannya ada 9 ya. Yang pertama dimulai dari administrasi perpajakan orang pribadi, yang kedua subjek dan objek pajak orang pribadi, yang ketiga perhitungan dan pelaporan PPH orang pribadi dari pemberi kerja sebagai karyawan tetap, yang keempat perhitungan dan pelaporan PPH orang pribadi dari pemberi kerja sebagai karyawan tidak tetap, yang kelima, perhitungan dan pelaporan PPH orang pribadi dari wirausaha yang melaksanakan pencatatan. Yang keenam, perhitungan dan pelaporan PPH orang pribadi dari wirausaha yang melaksanakan pembukuan. Kemudian ada kredit pajak. Yang kedelapan adalah penerapan tax planning PPH orang pribadi. Yang kesembilan atau yang terakhir, subsequent event perpajakan atau pelaporan pajak pasca dilaporkan nanti akan ada tunggakan apa ya, lebihnya seperti itu. Nah, di sini untuk perkuliahannya akan dimulai dari minggu pertama sampai minggu ke-16 dengan materi yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian nanti di pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-9 akan ada ujian ya, di mana pertemuan ke-8 itu ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 itu adalah ujian akhir semester. Instrumen penilaiannya ada 6, jadi ada kehadiran. Di sini bobotnya kehadiran itu 10%, kemudian kontribusi itu 10% dari proses tanya jawab ketika materi saya sampaikan. Kemudian tugas itu 10%, kuis 10%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester juga 40%. Referensi yang digunakan adalah Undang-Undang Perpajakan terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan ya. Di sini selain saya menggunakan referensi tersebut, saya juga menggunakan referensi dari Bu Siti Resmi dengan judul Perpajakan Teori dan Kasus ya di tahun 2019. Oke, RPS yang saya sampaikan ini nantinya akan saya tuangkan juga di video pembelajaran di pertemuan ke-12 yang dimana akan saya bahas terkait dengan penerapan tax planning PPH orang pribadi. Oke, mungkin bisa cek video pembelajarannya di tampilan selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadiran kalian ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi di minggu ke-12. Materi tersebut terkait dengan penerapan tax planning PPH orang pribadi ya. Jadi sebelum ini kan kalian sudah mempelajari juga materi terkait dengan OP yang menjalankan wirausaha dengan menggunakan pembukuan ya. Di sana pembukuan itu ada 2 laporan keuangan ya yang
lampirkan. Yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua adalah laporan posisi keuangan ya. Jadi itu yang harus dilampirkan. Nah, di sini kalian itu disuruh milih ya teman-teman ya. Yang namanya tax planning itu kalau di bahasa Indonesia kan perencanaan pajak ya. Jadi kalian harus milih antara beberapa alternatif perhitungan perpajakan di PPHUP ya, atau wajib pajak orang pribadi. Oke, sebelumnya saya minta izin untuk mengabsen dulu ya. Oke, di sini yang hadir ada 14 orang ya. Oke, saya izin absen di sini. Yang pertama adalah Aulia Ayu Artamevia, ada? Oke. Kemudian Salwa Mufida, Sylvia Lovina Sari. Oke. Oke, pas 14 ya. Oke, kita mulai nih untuk materi di pertemuan kali ini ya. Ini nanti setelah materi saya berikan, kalian akan ke lapangan ya. Maksud saya kalian harus mencari objek ya di lapangan untuk UMKM, paling tidak harus orang pribadi ya. Jadi jangan CV atau PT. Kalian akan melakukan analisa perpajakan ya. Perhitungannya itu seperti apa. Nah, ini nanti akan saya bahas terlebih dahulu supaya nanti bisa kalian terapkan ya. Itu ya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini ada 4 ya, teman-teman ya. Ini saya ambil dari RPS yang sudah saya bagikan di pertemuan pertama ya. Untuk yang pertama adalah memahami perhitungan pajak penghasilan orang pribadi berdasarkan tax planning, memahami prosedur dan dokumen apa saja sih yang diperlukan untuk melakukan tax planning ya. Kemudian menganalisa bisnis UMKM di lapangan. Bisnis UMKM ini macam-macam ya, jadi mulai perdagangan, jasa, ada juga manufaktur ya, pembuatan tahu dan lain sebagainya. Kemudian memahami perhitungan PPHUP berdasarkan analisa di lapangan. Jadi terkadang mereka itu melakukan perhitungannya tidak berdasarkan undang-undang ya teman-teman ya, tapi berdasarkan arahan dari akun representatif. Sehingga di sini perlu kita luruskan ya. Ketika kita terjun ke lapangan, kita harus meluruskan kira-kira perhitungan yang benar itu seperti apa. Makanya kalian perlu untuk datang ke lapangan atau menganalisa di lapangan apakah perhitungan perpajakannya itu sudah benar atau belum. Nah, ngomong-ngomong masalah tax planning nih, kira-kira kalian paham nggak apa itu tax planning? Apa itu tax planning? Kalau menurut saya tax planning itu seperti upaya untuk mengefisiensikan beban pajak pada suatu perusahaan. Jadi pastikan perusahaan itu kan ingin beban pajaknya tidak terlalu besar ya. Nah, maka dilakukan tax planning atau perencanaan pajak. Supaya beban pajaknya itu menjadi lebih kecil, tapi dengan jalur yang legal. Oke, jadi sekalipun pajaknya minim, tapi harus taat undang-undang ya, intinya kayak gitu. Oke, keuntungan ini sebenarnya sama teman-teman dengan tujuan yang tadi ya. Jadi keuntungan dari tax planning ini ya pastinya mendapatkan beban pajak yang kecil. Kemudian dari tax planning kita juga akhirnya paham nih terkait dengan undang-undang perpajakannya itu apa saja yang tidak melanggar ya atau tidak dilanggar di undang-undang tersebut. Kemudian kita juga bisa memaksimalkan keuangan perusahaan seperti yang saya sampaikan terkait dengan pembelian aset tadi ya. Ya. Oke, kalau tax planning WPOP di sini WPOP kan bisa mendapatkan penghasilannya dari perusahaan. Berarti dia jadi karyawan tetap ya. Sebenarnya bisa juga jadi karyawan tidak tetap, tenaga ahli dan lain sebagainya ya. Nah, dia harus memperhatikan penambah penghasilan dan pengurang penghasilan ya. Contoh kalau pengurang penghasilan kemarin itu ditambahkan statusnya istri ya teman-teman ya. Jadi K strip I strip anaknya ada berapa atau tanggungannya ada berapa. Dari sana nanti PTKP yang maksimal 72 juta itu bisa naik ke tambahan
si istrinya. Ya, gitu ya. Nah, kalau wirausaha di sini terdapat 3 alternatif. Yang ini pastinya kalian tahu ya. Omset dikali 0,5%, norma penghitungan penghasilan neto, kemudian ada juga pembukuan, laporan laba rugi sama laporan posisi keuangan ya. Nah, di norma penghitungan penghasilan neto ini kita akan mencari dulu ya. Sebenarnya norma penghasilan neto ini pengganti dari pembukuan ya. Jadi biaya-biayanya itu tutup mata ya, tutup mata. Biayanya tidak di cross check lagi karena sudah ada acuannya. Misal kosmetik, kosmetik di sini, oke kita lihat sedikit lah ya. Kosmetik di sini ada 30, 25 sama 20. Jadi ini sudah ditentukan ya teman-teman ya. Netonya itu sekian, 30, 25 sama 20. Kalau di ibu kota provinsi itu 30, kalau yang di ibu kota lain 25 ya, ada 38 ibu kota, kota ya maksud saya, yang masuk ke dalam kategori yang tengah ini. Kalau yang 20% itu selain 2 kategori yang sebelumnya ya. Dan di sini biaya-biaya 80%-nya itu tidak akan dikoreksi fiskal. Beda kalau misal kita menggunakan pembukuan ya. Kalau pembukuan pastinya nanti akan ada koreksi fiskal. Nah, ini sebenarnya yang was-was ya teman-teman ya. Jadi, kalau laba rugi, biaya-biaya yang kalian munculkan itu tidak ada buktinya, lebih baik jangan ya. Atau tidak berkaitan dengan usaha secara langsung, itu lebih baik jangan dimasukkan ke dalam laporan laba rugi ya. Karena nanti akan dikoreksi fiskal ya teman-teman ya. Misal ini contoh, bangunan, kalian menyusutkan bangunan, ternyata bangunan itu bukan atas namanya si pengusaha tersebut. Akhirnya biaya yang sudah kalian laporkan sebagai biaya penyusutan itu akan dikoreksi ya. Koreksinya adalah koreksi positif. Karena ketika kita narik biaya atau tidak boleh mengakui biaya berarti kan menambah laba ya pastinya ya. Nah, itu biasanya 5 tahun ke belakang ya. Jadi mundur 5 tahun, kalau misal sampai 100 juta ya sudah. Naik juga, belum ada dendanya ya, kayak gitu. Jadi ketika memilih alternatif, kita juga harus memikirkan resiko kedepannya juga. Jangan asal ya, maksud saya ya. Oke, nah materi selanjutnya adalah terkait dengan ini ya. Jadi saya sudah mencari objek yang akan saya gunakan ya sebagai contoh ke kalian ya, biar nanti kalian ada pandangan ya teman-teman ya, bagaimana cara menyampaikannya nanti ke saya ya, gitu. Nah, di sini namanya adalah Muhammad Nanda ya, NPWP-nya ini pakai NIK ya teman-teman ya. Kegiatan utamanya itu perdagangan eceran kosmetik untuk manusia ya. Ini saya lihat di KLU klasifikasi lapangan usahanya di perpajakan ya. Tanggal terdaftarnya 1 Januari 2024. Lokasinya di Mauspati, statusnya kawin dan mempunyai 1 anak. K1 ya. Berarti nanti PTKP-nya berapa? 63 juta ya nanti ya. Oke, PTKP-nya 63 juta. Alhamdulillah kalian masih ingat ya. Oke. Omset selama tahun 2024 itu sekian teman-teman. Dari Januari sampai Desember kalau kita total 7.772.588.826 rupiah ya. Jadi jangan sampai salah menyebutkan ya sini ya. Kadang-kadang 7.772.000 ya. Wah, ini berbahaya nih ya teman-teman ya. Jadi kalian harus lihat nih di sini dari Januari sampai dengan Desember totalnya sekian. Kalau kalian dapat data seperti ini ya, kira-kira kalian menggunakan alternatif perhitungan pajak yang mana? Karena ada 3 ya, pakai yang 0,5%, pakai ini, kemudian pakai norma, sama pakai pembukuan. Pakai yang mana? Apakah bisa kita
memilih alternatif itu tanpa melakukan perhitungan? Nggak bisa ya. Berarti kita tidak bisa nih memutuskan pakai alternatif pajak yang mana ya. Kita harus ngitung dulu. Nah ini kita kasih perhitungannya teman-teman ya. Jadi alternatif pertama kita itu pakai omset dikali 0,5%. Kalau berdasarkan PP 55 tahun 2022 ya. Di sini untuk perhitungan pajak yang pertama itu bukan 794 juta ya dikalikan dengan 0,5%, enggak, tapi harus dikurangi dengan 500 juta terlebih dahulu, baru nanti dikalikan dengan 0,5%, hasilnya adalah sekian ya, 1.473. Jadi ini sudah saya sesuaikan juga ya, karena kalau misal ini 600 juta saja pajaknya 3 juta ya, tapi ini 794 mendekati 800 juta, pajaknya 1 juta. Berarti ini kan sudah dikurangi dengan 500 juta ya. Kemudian Februari 3 juta sekian. Ini rata-rata kalau kita lihat datanya dari sini 3 sampai 3,5 ya, mungkin ya di sini ya kalau kita average ya. Average itu kan 36 ini total dibagi 12 ya teman-teman ya. Jadi per bulan rata-rata Pak Nanda itu akan membayar sekitar kalau bagi 12 3 juta 3.300.000 ya. Ini ya segituan ya. 3.300.000 kalau bayar per bulannya. Oke, kita keep nih total pajak selama 1 tahun ini ya 36 juta. Oke, kita lanjut ke alternatif yang kedua. Alternatif yang kedua, ketika saya cross check di lampirannya ya, lampiran norma penghitungan penghasilan itu, dia itu masuk ke dalam ini ya teman-teman ya, perdagangan eceran kosmetik. Jadi kita melihat di sini ya, perdagangan eceran kosmetik ya, cuma KLU-nya yaitu untuk manusia. Oke, di sini kita pakai yang 20% karena lokasinya ada di Mauspati ya. Jadi Mauspati Madiun saja 20% ya. Mauspati masuk ke dalam sana. Kemudian kita hitung dari total omset dikalikan dengan 20%, hasilnya 1,5 ya. Tapi dari sini jangan langsung dikalikan dengan 5% atau lapisan perpajakan ini ya. Tapi harus dikurangi dengan PTKP. PTKP-nya tadi K1, kita sepakat K1 adalah 63 juta. Oke. Dari sini laba bersihnya 1,4. 1,4 itu masuk ke dalam lapisan ke-4 ya, teman-teman ya. Karena lapisan yang kelima atau yang terakhir itu lebih besar dari 5 miliar ya. Jadi masuk ke rentang 500 juta ya sampai 5 miliar ya. Itu letaknya ada di lapis ke-4. Sehingga di sini kita hitung 5% dikalikan dengan 60 juta, hasilnya 3 juta, 15% dikalikan 190 juta, hasilnya 28.500.000, 25% dikalikan dengan 250 juta, hasilnya 62.500.000, 30% dikalikan 991 juta, hasilnya adalah 297 juta. Pajak terutangnya 391 juta ya. Wah, kalau dari sini perbedaannya sangat jauh ya. Jadi ini tidak mungkin untuk kita gunakan ya. Oke, kita lihat ke perhitungan yang selanjutnya ya, teman-teman ya. Dari pembukuan ya. Pembukuan di sini acuannya adalah laba rugi, sekalipun nanti neracanya juga perlu kita lampirkan atau laporan posisi keuangan. Mungkin bisa saya tampilkan Excel-nya ya teman-teman ya. Oke, ini Excel-nya teman-teman. Jadi saya juga sudah melakukan wawancara juga ya kepada objek yang saya ambil. Di sini dari Januari sampai dengan Desember ya, rata-rata 600 sampai
700, bahkan ini ada yang 800 ya. Nah, cuma di sini ketika omsetnya tinggi, ternyata rugi ya teman-teman ya. Jadi kemungkinan besarnya itu adalah di pembelian ya. Karena di awal itu kan mereka melakukan pembelian banyak ya. Sekalipun di sini ada persediaan akhir sebesar sekian ya teman-teman ya, 47 juta ya. Dari 700 ternyata tinggal 47 ya. Itu udah lumayan bagus ya teman-teman ya. Oke, ini minus 87 juta. Kemudian bulan kedua laba ya 41 juta, 48 juta dan seterusnya. Kalau kita rekap di bawahnya ya teman-teman ya. Oke, ini labanya ya. Jadi labanya ada 243 ya. Kalau kita rata-rata dibagi 12 berarti sekitar 12 juta ya kali ya. 12 kali 10 aja 120, bukan berarti ya. Berapa teman-teman? 243 juta. Kalau dibagi dengan 12 rata-ratanya 20 ya. 20 juta ya. Jadi rata-rata per bulannya 20 juta sekalipun di bulan Januari mengalami kerugian ya. Oke, di sini setelah dilakukan perhitungan ternyata untuk labanya itu sekian ya. Otomatis untuk perhitungan pajaknya juga 21 juta ya di sini ya. Oke, ternyata yang paling kecil adalah yang ini ya. Pakai pembukuan ya ternyata ya. Jadi ada sekitar 21 juta ya. Oke, setelah kalian melihat tadi ya, berarti kalian bisa menyimpulkan nih ya. Dengan melihat undang-undang pajak yang berlaku dari alternatif 1 sampai dengan 3, kira-kira alternatif mana yang perlu dipilih sesuai dengan topik ini, tax planning? Adakah yang bisa menjawab? Oke, silakan Karsina. Kalau melihat undang-undang pajak yang berlaku itu yang paling bagus untuk dipilih itu yang alternatif 3 karena pajak totalnya lebih rendah, itu cuma 27 juta 3.000 sekian. Oke, berarti karena ini tax planning dan tax planning itu artinya adalah meminimalkan beban pajak, berarti yang dipilih adalah alternatif ketiga karena cuma 21 juta ya. Oke. Oke, kalau ini saya setuju ya, karena memang sesuai dengan topik kita ya. Oke, kalau yang kedua, apakah alternatif yang Anda pilih dapat digunakan dalam jangka waktu yang lumayan lama? Oke, silakan. Menurut saya alternatif yang dipilih oleh Pak Muhammad Anda tadi bisa digunakan sampai usahanya itu menjadi badan besar atau mungkin sampai usahanya itu ditutup karena kawasan dengan kompetitor yang lain. Oke. Intinya bisa digunakan seterusnya lah ya, sampai Bapak Nanda itu memutuskan untuk beralih ke badan usaha atau ya itu tadi untuk menutup karena kalah dengan kompetitor yang lain. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kemudian untuk jangka panjang, apakah perlu untuk merubah bisnis yang sebelumnya orang pribadi ya, Bapak Nanda sendiri menjadi badan usaha? Silakan. Ya boleh, gantian dulu. Ya, silakan. Menurut saya untuk jangka panjang Pak Nanda sendiri perlu merubah bisnisnya sebelum menjadi orang pribadi menjadi badan usaha karena kalau misalnya udah jadi badan usaha itu kalau misalnya pajaknya menunggak itu dia bisa enak gitu buat menjual aset dari perusahaannya. Sementara kalau orang pribadi dia harus merelakan harta pribadinya untuk perusahaan itu. Oke, ya ini berarti kaitannya sama resiko pajak ya. Kalau ternyata nanti ada tunggakan pajak. Oke, yang lain mungkin? Oke, silakan. Menurut saya juga dianjurkan untuk mengubah bisnis pribadinya menjadi badan usaha karena kalau masih bisnis pribadi itu kan katanya masih menyatu. Jadi misalkan kalau usahanya itu
terlilit hutang atau mengalami kerugian itu data pribadinya Anda juga bisa ikut kesita. Oh, oke. Intinya terkait dengan resiko gagal bayar ya, gagal bayar pajak ya. Jadi kalau misal ada hutang ya, hutang pajak yang mungkin atas kesalahan pelaporan di tahun-tahun sebelumnya kemudian muncul 5 tahun mendatang ya. Nah, supaya tidak sampai ke orang pribadinya tersebut sampai nantinya jadi gulung tikar, lebih baik di badan usahakan. Ya, itu mungkin lebih baik ya. Tetapi ya ada resiko-resiko tersendiri ya. Resikonya adalah ya pajaknya bisa saja semakin tinggi karena cuma 2 lapis ya teman-teman ya. 11% sama 22% ya. Tergantung dari omsetnya lagi ya. Kayak gitu ya. Oke, kalau seperti itu berarti ini ya teman-teman ya, pembahasan materi kali ini yang bisa saya simpulkan ada 4 ya teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah besar pajaknya jika menggunakan alternatif yang pertama itu 36 juta setelah kita hitung tadi ya. Kalau kedua itu 391 juta, kalau ketiga 21 juta. Kesimpulan kedua, Bapak Muhammad Nanda dapat menggunakan skema pembukuan untuk pelaporan pajak pada tahun 2024 dengan catatan bahwa biaya yang sudah dibebankan merupakan murni dari kegiatan usaha kosmetik. Jadi kalau dia punya lini bisnis yang baru, jangan masuk ke dalam laporan laba rugi ini juga ya. Kemudian untuk menghindari pemeriksaan di tahun 2024, Bapak Muhammad Nanda bisa menggunakan alternatif pertama. Nah, ini tujuannya mengamankan data ya, sudah ya. Jadi tax planning dimixkan untuk kewaspadaannya dia ya. Jadi dia bisa menggunakan alternatif pertama, tapi syaratnya itu ya cuma 1 tahun saja, karena di tahun pertama sudah tercatat dia itu omsetnya melebihi dari 4,8 miliar ya, gitu. Nah, karena melebihi 4,8 M supaya nanti tidak ada tunggakan pajak terkait dengan PPN. Nah, ini harus ngajukan PKP nih, ya. Karena kalau nggak ngajukan PKP, nanti bisa ditarik PKP secara jabatan, ya. Maka nanti bisa tarik mundur ya modelnya ya. PPN kena, tunggakan kena, sanksi juga kena dan lain sebagainya, macam-macam. Ya, oke, gitu teman-teman. Nah, di sini sebagai bekal kalian untuk mencari data ya, paling tidak data yang harus kalian siapkan itu adalah WPOP yang menjalankan usaha ya. Nah, di sini saya kasih batasan teman-teman ya, usahanya itu omset dalam setahun itu lebih dari 600 juta ya, supaya nanti ketika milih alternatif yang pertama itu masih ada pajaknya ya, tujuannya ke sana. Kemudian yang harus kalian lihat adalah sumber pendapatan ya, dari apa saja. Kemudian biayanya juga sama dokumen pajak ya teman-teman ya, yang penting ini ya. Sudah lapor pajak belum, rutin lapor pajak atau belum, punya EVIN atau belum, dan seterusnya. Tapi sekarang pakai Cortex ya. Nah, jangan lupa dilakukan analisa presentasi ya. Itu untuk pertemuan selanjutnya ya. Gitu ya teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya atas kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.